Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rampang Production Channel. Masih bersama saya Rama di sini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan terjauhkan dari penyakit-penyakit, khususnya di masa Covid seperti ini. Pada malam ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman saya pribadi, yaitu hal mistis yang saya alami pada saat saya sedang melakukan study tour menuju ke sebuah desa terpencil di daerah Banten. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada yang sudah subscribe channel ini, yang sudah memberikan komentar dan masukannya. Terima kasih banyak, karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan berkembang menjadi lebih besar. Dan juga bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan juga apabila ada saran atau kritik dapat ditulis di kolom komentar. Dan apabila di antara para netizen sekalian ada yang ingin ceritanya diceritakan di channel ini, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami di rampangproduction@gmail.com. Alamat emailnya ada di bawah ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita ini atau pengalaman ini saya alami pada saat saya sedang duduk atau masih duduk di bangku sekolah menengah atas sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu itu saya sudah duduk di bangku kelas 3 dan salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti ujian ialah membuat sebuah karya tulis yang berisikan tentang perjalanan kita study tour menuju ke sebuah desa terpencil, atau lebih tepatnya desa yang terletak tidak jauh dari Jakarta, tepatnya ada di daerah Banten. Waktu itu kami berangkat dari sekolah sekitar pukul 6 pagi. Dengan menggunakan bis, kami menuju ke tempat pendakian menuju ke desa terpencil tersebut. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, namun karena kita beramai-ramai, jadi perjalanan yang lama tersebut tidak terasa sama sekali. Sesampainya di sana, kami pun beristirahat sambil menikmati makan siang, sekaligus melakukan pendaftaran dan meminta izin kepada penduduk setempat untuk melakukan pendakian menuju ke desa terpencil tersebut. Setelah makan siang, jadwal keberangkatan kami agak sedikit ngaret disebabkan hujan tiba-tiba saja turun cukup deras, dan dengan pertimbangan bahwa medan yang akan kita lalui cukup berat, akhirnya para guru memutuskan untuk menunda keberangkatan kita. Sambil menunggu hujan reda, kami bersantai dan bercengkrama satu sama lain, dan tak lupa menunaikan ibadah sholat zuhur. Selang beberapa waktu, akhirnya hujan pun reda. Lalu kami pun berdoa bersama, lalu memulai perjalanan itu.
Jumlah siswa yang mengikuti study tour tersebut kurang lebih sekitar 40 orang. Terdiri dari anak-anak jurusan IPS. Dan memang betul saja, ternyata medan yang dilalui cukup berat karena kita harus melewati beberapa bukit dan beberapa lembah. Dan dikarenakan hujan yang baru saja turun, membuat perjalanan menjadi semakin berat dikarenakan tanah yang kita pijak cukup licin dan cukup lembek. What? Beberapa kali saya dan kawan-kawan saya terpleset, namun kita saling bahu-membahu untuk membantu kawan-kawan yang terjatuh. Perjalanan kita nikmati walaupun terasa lelah, namun dikarenakan beramai-ramai, kita sambil bercengkrama dan bercanda di sepanjang jalan, membuat fisik yang sudah lelah tidak merasakan lelah sama sekali. Kita memulai perjalanan sekitar pukul 3 sore. Dan di perjalanan, dikarenakan kondisi fisik dari masing-masing siswa yang berbeda-beda, akhirnya kita pun terpisah menjadi beberapa kelompok. Kebetulan saya dan kawan-kawan saya termasuk kelompok yang berada di paling depan. Waktu itu kita berjalan sekitar 5 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kami menemukan sebuah jalan yang bercabang. Memang, pada saat sebelum melakukan keberangkatan, kita sudah di briefing bahwa apabila menemui jalan yang bercabang, kita harus memilih jalanan yang terdapat pelepah kelapa atau daun kelapa di jalurnya. Namun sialnya, jalan bercabang yang kita temui itu tidak terdapat daun kelapa sama sekali. Dan dikarenakan kita berada di posisi paling depan, akhirnya kita memutuskan untuk berdiam diri menunggu yang lain untuk sampai ke posisi kita. Namun, belum juga yang lain sampai, tiba-tiba dari belakang rombongan kami datang seorang bapak-bapak parubaya dengan menggunakan baju putih, celana hitam, dan ikat kepala putih sambil membawa tas selempang di bahunya. Sang bapak tersebut tidak mengucapkan kata apa-apa, hanya melewati kami. Lalu dia mengambil jalur yang ke sebelah kanan sambil menoleh, dan dia mengayunkan tangannya seperti ini, yang mengisyaratkan bahwa kita harus mengikuti beliau, bahwa jalan yang benar ialah jalur yang ke kanan. Akhirnya, karena kita tahu bahwa bapak tersebut ialah salah satu penduduk dari desa yang akan kita tuju, kita pun memberanikan diri untuk mengikuti arahan beliau. Namun baru saja saya mulai mengikuti bapak tersebut, lalu saya menoleh ke belakang untuk mengajak yang lain untuk mengikuti. Lalu saya kembali menoleh ke depan. Bapak-bapak tersebut sudah tidak terlihat lagi. Padahal jalur yang ada di depan kita adalah sebuah jalan lurus yang cukup jauh. Jadi tidak mungkin apabila bapak tersebut memang ada, pasti masih kelihatan oleh pandangan kita. Namun sembari bercanda kita bilang satu sama lain, "Itu bapak kemana ya? Jangan-jangan The Flash lagi." Ah udahlah, nggak usah banyak ngomong lah di tempat kayak gini. Nanti salah-salah ngomong malah kita kenapa-napa lagi. Akhirnya kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mengikuti jalur arahan bapak-bapak tersebut. Benar saja, selang beberapa jam dari jalan bercabang itu, akhirnya kita pun tiba di desa yang akan kita tuju. Pada saat kita tiba, matahari sudah gelap, dan kami pun agak terkejut melihat sang bapak sudah duduk bersantai di depan rumah panggungnya.
tanpa terlihat mimik muka yang kelelahan sama sekali. Padahal dari penampilannya, usia bapak tersebut sudah tidak muda lagi. Namun dikarenakan kita sudah merasakan sangat lelah, kita tidak mau ambil pusing, kita pun segera bebersih-bersih di sungai yang terdapat di dekat desa tersebut. Lalu kita berganti pakaian, lalu kita segera memasak masakan yang telah kita bawa, yaitu berupa beras dan ikan asin, karena hanya itu yang boleh dibawa ke dalam desa tersebut. Setelah makan dan bersih-bersih, kita menunaikan sholat, lalu kita langsung beranjak untuk tidur. Karena kondisi fisik yang sudah sangat-sangat lelah dan tidak memungkinkan kita untuk bercengkrama atau nongkrong-nongkrong dulu. Kita tidur di rumah penduduk yang notabene ialah sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan temboknya terbuat dari anyaman rotan dan tidak ada penerangan sama sekali di dalamnya. Di luar pun lampu telah dimatikan atau obor telah dimatikan. Penerangan yang di dalam rumah pun juga telah dimatikan. Betul-betul gelap, tidak dapat terlihat apapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Tidak butuh waktu lama, saya dan teman-teman segera terlelap. Namun, saya pribadi memang memiliki kebiasaan seringkali terbangun di tengah malam. Dan benar saja pada malam itu saya terbangun. Saya membuka mata, namun dikarenakan kegelapan yang luar biasa, saya tidak dapat melihat kawan yang ada di sebelah saya ataupun sudut-sudut ruangan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja hal yang aneh terjadi. Saya mendengar ada suara langkah kaki yang memasuki rumah tersebut. Dan langkah kaki yang saya dengar perlahan mendekat, mendekat, mendekat. Walaupun dalam keadaan gelap, namun saya bisa merasakan tekanan langkah kaki yang berada mendekat ke arah saya. Namun yang saya aneh, saya tidur berjajar dengan teman-teman saya. Namun sosok tersebut sama sekali tidak menginjak saya ataupun teman-teman saya. Dan yang membuat saya makin yakin bahwa ada seseorang yang memasuki ruangan tersebut, atau sesosok yang memasuki ruangan tersebut, ialah dari sela-sela tembok yang terdiri dari anyaman rotan itu terdapat beberapa sudut atau beberapa titik yang agak bolong dikarenakan anyamannya kurang rapat mungkin, dan cahaya bulan bisa masuk dari sela-sela tersebut. Walaupun selanya hanya kecil, hanya sekitar sebesar jarum pentul, ujung jarum pentul bulat seperti itu. Namun di tengah kegelapan yang gelap gulita, cahaya yang hanya sedikit pun dapat terlihat. Dan tiba-tiba cahaya yang sedang saya perhatikan itu menghilang dalam waktu beberapa detik. Sep. Lalu timbul kembali. Itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa ada sesosok yang sedang berada di dekat saya atau melangkahi saya. Namun saya tidak mau ambil pusing. Saya mencoba memejamkan mata sambil merasakan ketakutan. Saya membaca semua doa-doa yang saya tahu dan berharap bahwa sosok tersebut tidak akan mengganggu saya ataupun teman-teman saya. Di tengah-tengah ketakutan saya, tiba-tiba saja salah seorang teman terbangun dikarenakan dia ingin buang air besar. Namun lokasi tempat kita buang air besar ialah harus ke sungai yang letaknya walaupun tidak jauh, namun harus melewati jalan setapak
yang kiri kanannya terdapat pohon-pohon besar. Kawan saya itu tahu bahwa saya masih terbangun. Dia pun minta saya untuk menemaninya. Namun saya bilang kepadanya, kalau sendiri saya juga tidak berani. Kalau mau, bangunin satu lagi deh, biar kita kesananya bertiga, nggak berdua. Akhirnya, salah seorang teman saya yang sudah tertidur cukup lelap, kita bangunkan dengan paksa. Dan dia pun bangun dengan sedikit mengomel, karena masih merasakan sangat lelah, namun dipaksa bangun. Akhirnya dia pun mengiyakan untuk menemani kawan saya itu bersama saya untuk menuju ke sungai. Kita pun berangkat menuju sungai bertiga, hanya berbekalkan senter satu buah. Dengan rasa takut, namun rasa solidaritas yang membuat kami akhirnya mau menemani kawan saya yang ingin buang air besar tersebut. Sampainya di sungai, teman saya langsung buang air di pinggir sungai, dan saya berdua kawan saya hanya menunggu tidak jauh dari tempat dia buang air besar, sambil pandangan kami menuju ke arah sungai. Sementara teman saya yang buang air membelakangi sungai tersebut. Setelah beberapa menit, saat kawan saya sudah hampir selesai, tiba-tiba saja hal yang menyeramkan terjadi. Saya dengan teman saya yang sedang menunggui teman saya itu melihat sesosok hitam besar, sekitar mungkin sebesar orang dewasa, yang berdiri di atas batang pohon. Dan setelah kita perhatikan secara seksama, sosok tersebut terlihat seperti kelelawar raksasa, teman-teman. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena saat kita memperhatikannya dengan lebih jelas, tiba-tiba saja makhluk tersebut membentangkan sayapnya seperti ini. Dan tiba-tiba saja matanya menyala berwarna merah, merah terang seperti lampu. Sontak saya berdua dengan teman saya yang sedang menunggui teman saya itu mengajak teman saya yang sedang buang air besar itu untuk segera bergegas. Bro, ayo bro, cepetan bro, cepetan bro. Kenapa sih? Ntar dulu nih, gue nanggung. Teman saya bilang, udah buruan cepet, kalau nggak lama gue tinggal nih. Dan baru saja saya berbicara seperti itu, teman saya yang satu sudah lari tunggang langgang untuk kembali ke rumah. Sementara saya di posisi yang kebingungan antara ingin menunggui teman saya yang sedang beberes atau mengejar kawan saya yang sudah terlebih dahulu berlari menuju rumah. Teman saya yang segera bergegas untuk menyelesaikan bersih-bersihnya sambil, kenapa sih? Itu lo lihat di belakang, ada apaan? Dan betul saja dia menengok ke belakang, dia pun melihat sosok apa yang saya lihat. Dan tanpa pikir panjang, kami berdua pun segera lari kencang-kencang yang kami bisa, tanpa berpikir bahwa yang ada di pikiran kami hanyalah kami ingin segera sampai di rumah agar tidak terjadi sesuatu atau makhluk tersebut tidak menyerang kami. Sampainya di rumah, kami bertiga tidak bisa tidur, hanya menutupi diri dengan selimut sambil membaca-baca surat-surat atau doa-doa yang kami bisa. Akhirnya sisa malam itu kami lalui dengan ketakutan, hingga akhirnya hari pun beranjak pagi. Kawan-kawan yang lain pun sudah mulai terbangun, dan kita pun sarapan. Pada saat sarapan, kita membahas apa yang terjadi pada kami pada malam itu. Dan teman-teman kami yang lain mendengarkan dengan seksama. Beberapa ada yang menertawakan dan beberapa juga ada yang merasakan juga rasa takut apa yang kami rasakan. Singkat cerita, salah seorang guru berkata kepada kami, sudah, kalian gak usah takut. Mungkin itu memang penunggu yang ada di daerah sini. Toh kita kan sudah minta izin. Jadi insya Allah tidak akan ada makhluk-makhluk yang akan mengganggu kita. Mungkin pada malam itu
kebetulan saja kalian berada di tempat di mana dia sedang menunjukkan dirinya. Setelah mendengar penjelasan itu, kami merasa cukup tenang dan kami pun bersiap-siap mandi, ngobrol, bersenang-senang sebentar di sungai. Setelah itu kami pun berberes untuk bersiap-siap pulang. Lalu setelah itu semua kita pun berpamitan kepada warga desa dan mengucapkan banyak terima kasih dikarenakan telah diterima dengan baik secara sopan. Padahal mereka dan kami baru kenal pada saat itu. Namun itu yang membuat saya salut bahwa di masa seperti ini masih ada orang-orang yang bisa berlaku sopan santun atau menjamu tamu-tamunya dengan cara sangat baik walaupun baru mengenal mereka. Perjalanan pulang berjalan lancar, tidak ada gangguan sama sekali, hanya sedikit ada beberapa yang terjatuh dikarenakan jalanan licin sebab pada subuh tadi hujan kembali turun. Namun selebihnya tidak ada gangguan-gangguan yang berarti dan kami pun tiba di tempat pendaftaran lagi. Lalu segera menuju ke tempat di mana kendaraan untuk menuju pulang telah menanti kami. Dan kami pun pulang menuju ke Jakarta tanpa ada gangguan apapun lagi. Terima kasih banyak kepada Tuhan karena telah melindungi kami. Oke, jadi begitu saja ceritanya teman-teman. Itulah pengalaman saya dan teman-teman saya, atau pengalaman yang bisa dibilang cukup mistis pada saat kami melakukan study tour ke sebuah desa yang masih primitif di daerah Banten. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, bagi yang belum klik tombol subscribe-nya bisa diklik dan juga dinyalakan loncengnya. Dan apabila menurut kalian video ini menarik atau dapat bermanfaat, dapat kalian share ke orang-orang yang kalian inginkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.